Selamat sore teman-teman, kita mulai ya praktikumnya. Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Yom Meeting ini insyaallah dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada sebaik-baiknya panutan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prasiwi, SEMM selaku Kepala Laboratorium HEPI. Yang kami hormati Mbak Ika Wulandari sebagai pemateri kita pada kegiatan praktikum sore hari ini. Perkenalkan, saya Yuliana Nugreni, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2022 selaku Master of Ceremony pada praktikum sore hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada praktikum kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi oleh Mbak Ika Wulandari selaku Senior Representative Officer dari IPOT Solo. Halo. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Menginjak acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melangsungkan susunan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi, tanpa mengurangkan hormat kepada Mbak Ika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuliana untuk pembukaannya. Selamat sore. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik semua ya. Saya izin share screen dulu ya teman-teman ya. Sudah kelihatan teman-teman? Kelihatan. Sudah, Mbak. Oke, hari ini bertemu dengan saya dari Indo Premier Cabang Solo dengan Ika. Nanti saya akan memaparkan beberapa materi tentang registrasi di akun Indo Premier Sekuritas. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah registrasi atau yang belum, karena di Tabrakan. Untuk mic-nya tolong di-mute dulu ya, karena saya nggak kedengaran, maaf. Oke, bisa kita lanjut. Oke, kita lanjutin ya teman-teman ya. Nah, sekarang untuk registrasi akun IPOT, yang perlu teman-teman siapkan, yang pertama adalah KTP atas nama pribadi, gitu. Yang kedua, rekening bank atas nama pribadi juga. Untuk bank, boleh bank apa aja, yang penting banknya itu umum. Jadi yang masih aktif juga. Jadi gimana teman-teman udah punya tabungan nih, nah itu bisa dipakai gitu. Terus yang kedua, yang ketiga, siapin alamat email yang aktif juga. Jadi jangan email yang lama, kita lama nggak akses gitu ya. Nanti karena kita semuanya akan by email untuk laporan transaksi, laporan bulanan, untuk verifikasi semua via email. Dan yang terakhir, menggunakan nomor telepon yang aktif gitu ya. Jangan nomor yang sekali pakai. Kalaupun punya nomor paketan atau sekali pakai, mungkin sebelum berganti itu boleh diupdate dulu di aplikasi IPOT-nya. Jadi nanti kalau ketika ada kendala, tidak ada kesulitan di situ. Aku pakai Mas Ami yang Bentar ya. Iya.
Tapi aku tinggal satu juga. Tapi aku kan cuma sebulan sekali kok nanya. Oke, maaf teman-teman. Tadi iklan sebentar. Oke, kita next ya. Step pertama, pastikan download dulu aplikasinya di Play Store kalau untuk yang Android. Kalau yang punya di App Store, nanti bisa di App Store ya. Yang di iPhone bisa di App Store. Cari namanya iPod gitu. Jadi IPOT ya, bukan iPod ya. Jadi nanti cari, ketik IPOT di situ. Setelah oke, teman-teman tinggal download aja gitu. Setelah itu akan kembali ke halaman homepage. Di situ ada pilihan registrasi atau sign in atau login. Nah, karena teman-teman di sini belum punya iPod-nya dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang registrasi iPod. Jadi nanti teman-teman pilih yang registrasi. Jadi pilih registrasi untuk mendaftar pertama kali. Oke. Setelah itu di halaman berikutnya, teman-teman memasukkan alamat email di sini dan nomor telepon yang aktif gitu ya. Nah, di sini saya saranin buat teman-teman semuanya biar nanti ke depannya tidak ada kendala karena kita ada beberapa case ibaratnya ini akun buat teman-teman semuanya, akun asli ya buat teman-teman semuanya untuk transaksi di pasar modal gitu. Jadi ini sifatnya adalah serius ketika nanti masuk ke ketika daftar ke aplikasi iPod gitu. Jadi ini berhubungan dengan portofolio teman-teman semuanya. Dan di kita untuk registrasi online ya, secara online. Jadi takutnya nanti ketika teman-teman asal nih masukin nomor email atau nomor telepon gitu ya, nanti ke depannya ada kendala, prosesnya akan panjang banget gitu. Nanti masih ada verifikasi, masih ada pengiriman data, masih ada video call, bener nggak nih atas nama Ika nih contoh ya. Bener nggak nih atas nama Ika melakukan pengiriman data dan sebagainya. Jadi ini adalah kunci awal di mana teman-teman ketika akses untuk transaksi di pasar modal biar gampang, pastikan menggunakan email yang aktif, sama nomor telepon yang aktif, yang bisa kita SMS, yang bisa kita telepon gitu. Kalau untuk yang WhatsApp itu nilai plus lagi sih, kalau bisa tiga-tiganya gitu. Tapi kalau memang nomor WhatsApp-nya beda itu nggak masalah, karena nanti ketika kita ada verifikasi video call, nanti kita konfirmasi dulu nomor telepon yang didaftari ini ada WhatsApp-nya atau enggak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti minta tolong ketika registrasi menggunakan email yang aktif dan nomor telepon yang aktif gitu. Jangan nomor paket sekali pakai gitu ya. Kalaupun menggunakan nomor paket sekali pakai, mungkin bisa diupdate sebelum ganti. Jadi nanti update-nya via webnya Indo Premier. Oke, next. Setelah itu ke halaman retype alamat email. Jadi kita tadi udah masukin email dan nomor telepon, sekarang next retype lagi sekali lagi untuk alamat email yang sudah didaftarkan. Setelah itu klik OK. Next ke halaman berikutnya. Nah, di sini fungsinya nomor telepon yang aktif yang dapat SMS tadi, teman-teman akan menerima namanya kode OTP atau one time password. Ketika registrasi masukin email, masukin nomor telepon, retype nomor telepon, ketika di OK, nanti ada SMS yang muncul ke nomor teman-teman semuanya. Jadi ke nomor teman-teman akan dapat kode OTP-nya sendiri. Nah, nanti melalui SMS ya, nanti di-input di bagian kode OTP tersebut. Nah, untuk peringatan, jangan pernah share atau berikan kode OTP atas nama ke siapapun ya, termasuk yang mengatasnamakan Indo Premier atau saya nih, contoh saya minta kode OTP-nya Mbak Yulia nih, itu nggak boleh ya. Jadi artinya di sini adalah sifatnya rahasia untuk akun teman-teman semuanya. Jadi ketika sudah oke, masukin kode OTP-nya, setelah itu klik lanjut.
Oke, lalu ke halaman berikutnya. Di sini ada namanya masukin rekening untuk withdraw dana. Nah, artinya di sini ketika teman-teman registrasi di pasar modal, di sekuritas, nanti teman-teman akan dibikinin namanya RDN. Jadi di mana itu RDN itu rekening dana nasabah. Jadi syaratnya punya rekening pribadi dulu di sini. Pribadinya bisa bank apa aja. Yang punya apa nih? Nah, nanti di sini ada pilihan bank-banknya. Kalau ternyata saya cari nih banknya nggak ada, gimana Mbak gitu? Ya berarti nggak bisa. Jadi bank umum aja. Mungkin teman-teman ada banyak tidak ada bank umum nih, tapi adanya bank digital gitu ya. Sekarang kan lagi tren bank digital nih. Nah, kalau teman-teman cari di sini untuk bank digital nggak ada, berarti memang nggak bisa. Jadi pastikan rekening pribadi itu yang ada buku, yang ada ATM-nya. Jadi ketika kita mau ambil dana itu lewat rekening pribadi gitu. Nah, banknya bisa bank umum apa aja, nanti teman tinggal pilih yang sesuai dengan bank pribadi teman-teman yang punya gitu. Nah, bedanya di sini untuk RDN-nya, ketika teman-teman menggunakan rekening BCA, rekening pribadi BCA, nanti dibikinin RDN BCA juga. Udah otomatis ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan rekening pribadi lainnya selain Bank BCA, nanti dapatnya rekening Permata. Jadi mungkin punyanya Permata ya. Semoga kelihatan ya, susah ngetiknya. Jadi kalau teman-teman selain BCA, nanti dapatnya rekening Permata. Jadi jangan bingung. Ketika daftar di sekuritas, kita masukin nih nomor rekeningnya BCA. Oh ternyata dapat rekening dana nasabah, itu BCA. Tapi kalau teman-teman menggunakan BRI, Mandiri, BNI, Bank Aceh atau yang lainnya, nanti dapatnya adalah Bank Permata. Fungsinya apa sih rekening pribadi dan rekening dana nasabah tersebut gitu? Nah, fungsinya ketika kita mau transaksi saham, kita harus transfer dulu ke RDN. Bukan ambil dari rekening pribadi yang kita punya di ATM atau di rekening pribadinya. Jadi ketika teman-teman mau transaksi itu deposit dulu ke RDN. Nanti setelah kita jualan saham, kita beli nih udah masuk ke RDN, kita beli sahamnya nih, terus kita jual gitu. Nah, dana yang dari penjualan itu nggak masuk ke rekening pribadi, tetapi masuknya ke RDN, tetap ke RDN. Nah, fungsi rekening pribadi itu nanti untuk withdraw atau untuk tarik cash-nya, karena RDN itu virtual account, tidak ada buku dan tidak ada ATM gitu. Jadi yang ada buku dan ada ATM yang bisa untuk tarik adalah rekening pribadi, gitu ya. Jadi pastikan input nomor rekening yang aktif juga. Jadi Mbak, aku udah punya rekening bank nih, tapi lama nggak aku pakai gitu. Kemarin aku input, bisa nggak ya? Sebelum input nomor rekening pribadinya, itu tolong teman-teman cek dulu ke banknya. Rekeningnya itu masih aktif atau enggak? Atau sudah ke close? Kan jangan-jangan kalau sudah ke close, nanti teman-teman waktu tarik dana nggak bisa dong. Karena rekening pribadinya sudah tidak aktif atau sudah di close gitu. Nah, sebelum input, pastikan datanya untuk rekening masih aktif. Gitu ya. Terus yang kedua, ini tadi ya, nanti tolong input rekening pribadi yang aktif dan atas nama pribadi ya, nggak bisa atas nama orang tua atau saudara gitu. Jadi yang sesuai dengan KTP registernya. Terus yang ketiga, input nama gadis ibu kandung. Ini artinya maksudnya nama gadis ibu kandung itu nama kandung sebenarnya teman-teman. Ini karena kan biasanya kalau nama gadis ibu kandung itu kalau sekarang itu kan ada ketika kita menikah, ketika menikah nih, mungkin saya ketika menikah nih dengan Pak Tio nih contoh ya. Biasanya si ibu ini akan mempunyai ditambahin nama pasangannya gitu, Tio gitu, Ika Tio gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu pastikan sesuai dengan yang ada di kakak aja atau KTP ibu-ibu teman semuanya. Jadi nanti nama ibu kandungnya masukin nama sesuai kakak aja gitu ya. Nah, pastikan jangan nama panggilan, jangan nama pendek, jadi nama lengkap sesuai kakak. Gitu ya. Jadi isi nomor rekening, nama ibu kandung, setelah itu klik lanjut di sini. Oke, next ke halaman berikutnya yaitu foto, silakan foto KTP teman-teman semuanya di frame yang sudah kelihatan di sini. Jadi yang sudah ada frame, masukin ke frame yang di sini, setelah itu
klik foto nanti. Nah, pastikan ketika foto yang diambil itu tidak blur. Jadi maksudnya tidak blur itu gimana Mbak gitu ya. Maksudnya tidak blur itu teman-teman bisa kebaca nih, oh atas nama Ika gitu kan, tanggal lahirnya kebaca, fotonya jelas gitu. Kalaupun blur nanti silahkan ambil ulang lagi. Jadi pastikan difokusin nih untuk foto KTP-nya. Nah, nanti kalau seumpamanya nih teman-teman pending masalah KTP ya, mungkin ada KTP-nya yang rusak atau di bagian foto rusak atau di bagian nick yang nomor nick-nya ada yang kehapus gitu ya. Nanti teman-teman akan menerima namanya konfirmasi verifikasi untuk pending registernya. Nah, biasanya data yang diminta ketika pending karena KTP nggak jelas, foto nggak jelas gitu. Nah, ketika data yang diminta itu paling nggak ada ID pendukung ya. ID pendukung itu seperti SIM. Kalau untuk bagian foto, karena di SIM kan ada foto nih. Tapi nanti kalau nggak punya SIM gimana Mbak gitu kan? Nanti bisa menggunakan paspor gitu. Nah, paspor juga ID pendukungnya cuma 2 itu ya teman-teman. Jadi nggak bisa pakai kartu mahasiswa gitu. Karena ID pendukung itu yang ID asli yang bisa terdaftar di pemerintahan. Jadi yang SIM ataupun paspor gitu. Terus nanti kalau kejadian nomor NIK-nya hilang atau mungkin nomor telepon, tanggal lahirnya ya, mungkin tanggal lahirnya nggak kelihatan gitu kan. Itu bisa dilampirin kakak juga untuk revisinya. Tetapi untuk register awal hanya KTP ya. Baru nanti kalau dapat konfirmasi ada pending, ternyata KTP-nya nggak kurang jelas gitu, baru nanti revisi untuk pendingnya. Dan untuk revisi pending itu teman-teman register ulang, tetapi nanti tidak semuanya sampai selesai, tetapi hanya yang pending aja. Jadi tidak mengulangin semua registernya, tapi hanya akun yang pending aja. Oke, setelah oke, klik lanjut di sini. Setelah oke, akan kembali ke halaman di mana teman-teman input data sesuai data yang ada di KTP. Jadi nama lengkapnya siapa nih? Kalau sudah benar, tanggal lahirnya di mana nih? Kalau sudah oke, untuk tempat dan tanggal lahir, kalau ketika sudah oke, kita checklist. Jadi pastikan menggunakan pastikan sama dengan KTP. Intinya kita cek dulu benar nggak, ya, diisi lagi jenis kelaminnya, alamatnya di mana, RT berapa, RW berapa, agamanya apa, statusnya apa. Nah, setelah oke semua kita checklist nih. Setelah kita checklist udah benar nih, berarti saya checklist di sini. Saya sudah mengerti dan membaca, maka sesuai data yang ada di KTP, setelah itu jangan lupa klik lanjut. Gitu ya. Setelah klik lanjut ke halaman, silakan foto selfie sambil memegang KTP gitu. Nah, foto selfie di sini buat teman-teman yang menggunakan kacamata kacamata nih ya, kan ini foto selfie kita sama dengan KTP-nya nih. Nah, kalau teman-teman menggunakan kacamata, tolong kacamatanya dilepas dulu. Terus ketika foto juga tolong menggunakan pakaian yang sopan gitu. Maksudnya tidak kaos singlet gitu ya, mungkin cowok ataupun cewek gitu ya. Nanti menggunakan pakaian yang sopan. Takutnya biar tidak pending karena ketika kita registrasi di Indo Premier nanti sudah tersinkronisasi dengan bank yang teman-teman pilih tadi gitu untuk membuat RDN-nya. Jadi foto selfie sambil memegang KTP pribadi, pastikan foto yang diambil wajahnya jelas dan KTP. Maksudnya yang jelas itu wajahnya dulu ya teman-teman ya. Kalau KTP kan kejauhan ya. Nah, itu biasanya memang nggak kebaca, nggak apa-apa. Jadi kita mau lihat perbandingan antara foto asli dan KTP-nya. Kalau sudah, kita tinggal klik lanjut. Terus ke halaman, silahkan buat tanda tangan Anda. Jadi buat tanda tangan secara virtual langsung melalui device yang Anda gunakan. Jadi nanti tanda tangannya teman-teman langsung di handphone masing-masing gitu. Nah, di handphone masing-masing sesuaikan tanda tangannya itu sesuai dengan KTP yang teman-teman punya gitu. Jadi mungkin kemarin waktu bikin KTP kan kadang kita nggak usah saya aja ya. Saya pernah
waktu bikin KTP itu beda banget sama hasilnya gitu. Nah, ketika saya registrasi di bank pun juga ditolak karena yang diminta itu sesuai dengan KTP. Akhirnya saya tetap akan mencontoh yang ada di KTP. Jadi seumpamanya Mbak garisnya nggak lurus gini, ini sebenarnya nggak lurus nih Mbak gitu kan. Sebenarnya ini nggak lurus, ini ada beloknya gini gitu, gimana gitu. Nah, pastikan yang sesuai KTP aja gitu. Jadi jangan sesuai yang kita sendiri gitu ya. Nanti kalau enggak akan pending. Jadi sesuaikan dengan yang ada di KTP. Kalaupun salah tinggal ambil ulang aja, nanti tanda tangan ulang menggunakan jari teman-teman di handphone masing-masing gitu. Oke, setelah oke akan ke halaman video selfie. Jadi artinya kita bikin video dengan membaca teks yang sudah kita sediakan gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang menggunakan kacamata yang di video selfie boleh dipakai kok. Jadi ibaratnya mungkin tidak terbaca ya, atau mungkin yang terlalu kecil atau kurang diperbesar gitu ya. Nanti teman-teman bisa pakai kacamatanya lagi. Jadi contoh nih, saya rekam dulu. Jadi nanti di sini saya ada tulisan rekam. Saya baca di sini, nama saya Ika, menyetujui ketentuan pembukaan rekening Indo Premier gitu. Nah, ini suaranya yang lantang ya teman-teman ya. Jangan nama saya Ika menyetujui gitu ya. Jadi kata-katanya itu lantang dan jelas. Jadi pastikan nama saya Ika menyetujui ketentuan pembukaan rekening Indo Premier gitu ya. Setelah itu klik stop. Teman bisa play lagi, udah benar atau enggak. Kalau sudah benar, tinggal klik lanjut aja. Nah, ini untuk video selfie, itu khusus buat teman-teman yang menggunakan rekening pribadi selain BCA. Karena kalau untuk BCA, maaf. Karena kalau untuk BCA, itu tidak ada video selfie. Jadi hal ini hanya berlaku bagi yang menggunakan rekening selain BCA. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung ketika rekening pribadinya BCA, Mbak kok kemarin saya nggak ada video selfie ya, kayaknya di training kemarin ada bagian video selfie gitu kan. Nah, kalau rekeningnya BCA memang nggak ada gitu ya. Jadi untuk rekening selain BCA. Jadi tadi yang mau input pribadinya ada BRI, Mandiri, BNI atau lainnya, pasti akan ada sesi video selfie di sini. Nah, setelah oke, kita klik lanjut, maka kita ke halaman sumber dana. Nah, kalau teman-teman semuanya ini mahasiswa nih, gitu kan. Kalau mahasiswa pastinya sumber dananya masih dari orang tua. Nanti teman-teman tinggal pilih yang orang tua ya, jangan lupa. Jadi di sini diminta asal dana yang dimiliki itu dari mana? Karena nanti ke depannya kan teman-teman mau ada trading bareng atau transaksi bareng. Nah, itu dananya yang diminta itu dari mana? Kalau biasanya kalau dari mahasiswa memang dari orang tua. Nanti melampirkan data pekerjaan orang tua. Nah, contoh data pekerjaan orang tua apa nih gitu. Pertama, orang tuanya itu kerjanya apa? PNS kah, karyawan swasta kah, atau wira swasta kah, atau petani, atau yang lainnya. Jadi teman-teman nanya dulu ke orang tua. Nah, khususnya kalau teman-teman untuk data orang tua yang diminta adalah ayah dulu ya, karena sebagai kepala rumah tangga. Tapi ketika ayahnya sudah pensiun atau mungkin sudah tidak bekerja atau tidak ada gitu ya, sudah meninggal, itu boleh menggunakan data ibunya gitu. Jadi mungkin ibunya ada usaha nih wira swasta gitu kan. Itu boleh menggunakan data ibunya. Tapi yang pertama data ayah dulu nih. Nanti kalau data ayah yang nggak ada baru menggunakan data ibu nih gitu. Terus nanti kalau keduanya tidak bekerja gimana Mbak gitu. Saya dapatnya dari kakak saya gitu. Nah, boleh menggunakan data kakaknya, tapi tetap yang dipilih adalah data orang tua. Nanti tinggal data yang diinput adalah data kakaknya gitu. Nah, setelah oke, kita klik lanjut. Di sini silakan pilih pekerjaan Anda. Nah, di sini teman-teman nanti pilihnya kalau tadi pilih di sini nanti pilihnya mahasiswa ya. Ini data yang diinput adalah data pekerjaan teman-teman semuanya gitu. Nanti kalau yang dari orang tua dulu baru teman-teman gitu. Nanti pilih mahasiswa, terus setelah itu masukin jabatannya ya. Di sini jabatan nanti teman-teman apa nih
berarti kan mahasiswa. Kalau untuk orang tua nanti jabatannya di kantor apa, mungkin staff atau mungkin direktur atau mungkin marketing nanti dimasukin. Jadi di sini jabatannya nanti ada 2, yang satu data teman-teman, yang satu data orang tua gitu. Terus klik lanjut. Nah, di sini nama perusahaan dan bidang usahanya. Yang pertama nama untuk teman-teman, nama perusahaannya nanti otomatis teman-teman isi universitasnya ya kalau buat teman-teman. Kalau buat orang tua nanti mau bisa ditanyakan bekerjanya nama perusahaannya apa nih, kalau di kalau PNS ya kerjanya di mana gitu. Kalau wira swasta tokonya namanya apa, kalau petani lahannya namanya apa gitu aja sih. Terus nanti bidang usahanya tinggal dicari di sini bidang usahanya. Yang mendekatin juga boleh. Jadi kalau ketika kita cari ternyata nggak ada nih Mbak data pekerjaan yang ada di sini gitu kan. Nanti carilah data pekerjaan orang tua itu yang hampir menyerupai gitu. Nanti ada pilihannya di situ gitu ya. Misal oke, nanti tinggal klik lanjut. Lalu ke halaman alamat perusahaan. Alamat perusahaan itu nanti alamat kantor teman-teman, alamat universitasnya di mana nih? Kayak kalau UIN nih, itu tinggal masukin aja. Terus kalau untuk data orang tuanya, alamat perusahaannya mana? Kalaupun usaha di pasar gimana Mbak? Ya, alamatnya berarti di jalan apa pasarnya gitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan data terakhir orang tua aja. Gitu ya. Setelah oke, kita klik lanjut. Nah, ini ke halaman penghasilan. Di sini penghasilan yang tertera, penghasilan Anda per tahun itu penghasilan atau uang saku teman-teman ya, bukan orang tua lagi. Jadi orang tua hanya sebagai data pekerjaan tadi. Kalau di sini yang diminta adalah range uang saku teman-teman semuanya. Jadi kalau dalam 1 tahun nih, teman-teman dapat sangu nih dari orang tua berapa, itu dikali 12, karena mintanya adalah per tahun kotor gitu. Bisa kurang dari 15 atau 15 kurang sampai 25, jadi ada range-nya. Jadi teman-teman uang sakunya termasuk range yang mana? Atau yang 25 sampai 50 dan seterusnya gitu. Jadi sesuaikan dengan kondisi terakhirnya. Nah, setelah penghasilan di sini ada kolom NPWP. Kalau untuk NPWP opsional ya, teman-teman ya. Jadi kalau mahasiswa kan biasanya belum punya NPWP nih karena bukan wajib pajak gitu ya. Nanti teman-teman kosongin aja, jadi tidak usah diisi apa-apa. Jadi nggak usah diisi, tapi jangan diisi strip ya. Jadi kosongin aja. Jadi bukan 0, bukan strip, bukan titik, tapi dikosongin aja. Jadi ibaratnya dilompatin nih gitu. Nah setelah itu jangan lupa teman-teman checklist di sini. Saya menyatakan bukan merupakan wajib pajak Amerika Serikat, gitu ya. Jadi jangan lupa ini di checklist. Terus setelah itu kita lanjut. Lalu kita ke halaman, silakan masukkan tujuan pembukaan rekening dana nasabah dan rekening efeknya. Nah, teman-teman buka rekening di Indo Premier itu tujuannya apa? Mungkin bisa untuk kebutuhan hidup, atau untuk usaha, atau untuk simpanan, atau untuk investasi. Jadi nanti pilih salah satunya yang udah kita tampilin di sini. Jadi balik lagi ke teman-teman ya, gitu. Nanti pilih sesuai kondisi sekarang gitu. Nah, setelah oke, kita klik lanjut, lalu ke halaman, silahkan pilih alamat untuk korespondensi. Nah, korespondensi yang di sini itu untuk surat menyurat. Jadi ketika nanti teman-teman ada surat menyurat itu mau dikirimnya di mana? Kalau sesuai identitas itu KTP ya. Jadi sesuai KTP kan kadang kalau kita tinggal nih, mungkin mahasiswa ada yang kos gitu, ketika kos nih, saya kos nih Mbak, aslinya di Jakarta gitu, tapi saya sekolahnya di Solo. Nah, kalau untuk surat menyurat, saya saranin langsung sesuai KTP aja, karena kan di rumah pasti ada orang tuanya akan menerima ketika ada berkas surat menyurat gitu ya. Tapi kalau teman-teman sama dengan KTP, tinggal sesuai identitas aja gitu. Atau teman-teman ada yang KTP-nya Solo nih, tapi sebenarnya tempat tinggalnya di Solo juga, cuma beda jalan gitu, atau beda dengan KTP, nanti teman-teman cek di lainnya. Nah, di situ akan diinput data yang sesuai sekarang. Jadi sesuaikan dengan data yang terakhir. Jadi mungkin KTP saya di Boyolali, saya tinggal sekarang di Solo nih, nanti masukin di lainnya, nanti diinput jalannya yang jelas, bloknya yang jelas,
kode posnya jelas, kelurahan, kecamatan, RT-nya. Jadi biar nanti ketika ada dokumen yang datang langsung ke tempat tujuan, gitu ya. Karena kedepannya sebenarnya kalau untuk kita masih elektronik ya, semua by email ya. Ini buat teman-teman kalau seumpamanya ada berkas yang harus dikirim ke alamat teman-teman semuanya, gitu. Nah setelah itu next kita ke halaman, silahkan masukkan data tambahan. Jadi data tambahan sini ada pemilihan. Jadi isi data tambahan seperti kepemilikan rekening di bank lain. Jadi apakah Anda memiliki kartu kredit atau kartu kredit di bank apapun institusi lainnya. Ini yang dimaksud adalah rekening lain selain yang udah di-input di depan. Jadi mungkin tadi saya punya akun 2 nih, BRI sama BCA gitu ya. Tapi tadi yang BRI udah saya masukin nih. Nah, saya pilih ya karena saya punya BCA. Nanti tinggal di-input aja yang satunya banknya BCA gitu. Tapi kalau tidak ada tinggal diklik aja. Tidak ada. Jadi setelah itu klik lanjut. Gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan data teman-teman, kalau punya lebih dari satu rekening diisi ya, tapi kalau tidak punya klik tidak. Jadi nanti cuma mencantumkan nama banknya aja. Dan biasanya sudah berapa tahun nih punya rekeningnya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu next lanjut, silakan masukkan data tambahan gitu. Nah, ini isi data tambahan seperti hubungan usaha di luar negeri. Jadi mungkin ini lebih ke yang sudah bekerja ya. Jadi kalau teman-teman ada yang di sini mau pakai data yang sudah bekerja atau sudah freelance itu untuk usahanya, apakah memiliki usahanya sampai luar negeri. Kalau enggak tinggal dipilih tidak aja. Jadi kalau yang mahasiswa bisa dipilih tidak aja, setelah itu klik lanjut. Next, kita ke halaman bikin username password. Nah, di sini teman-teman yang harus saya ingatin, untuk bikin username harap dicatat. Atau kalau enggak disamain sosmed lainnya juga boleh. Atau kalau enggak di capture juga boleh. Jadi fungsinya bikin username ini yang nanti teman-teman pakai ketika login di aplikasi iPod. Jadi syaratnya username itu pastikan terdiri dari 8 karakter kombinasi ya. Jadi hurufnya itu harus besar dan angka. Jadi kalau untuk username itu hurufnya besar semua dan angka. Jadi contoh nih iPod 1168. Oke, udah oke nih. Jadi ada huruf besarnya, ada angkanya, dan tanpa spasi dan karakter. Jadi tanpa spasi apapun ya. Jadi cuma huruf besar dan angka. Setelah itu teman-teman bikin namanya password-nya. Password-nya itu boleh mau disamain sosmed lainnya, terdirinya sama ya dari 8 sampai 20 karakter, tapi kalau bisa saya saranin jangan terlalu panjang juga. Nanti ketika kita login input username terlalu lama nih, meskipun di aplikasi iPod kita nanti udah pakai fingerprint sudah bisa sebenarnya. Tapi kalau nanti lupa kepanjangan juga kan nanti teman-teman yang repot sendiri. Jadi saran saya yang biasanya teman-teman pakai dan tidak terlalu panjang. Nah, password-nya terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka tanpa karakter dan tanpa spesial karakter ya. Jadi mungkin @ pagar, tanda kurung, tanda koma itu jangan dipakai. Jadi cuma huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jadi contoh di sini ada Indo Premier 168, I-nya huruf besar, Indo Premier-nya huruf kecil dan angka. Jadi setelah oke, kita retap lagi di bawahnya untuk password-nya, gitu ya. Jangan lupa nanti pastikan user ID dan password sudah disesuai ketentuan ya. Jadi mudah diingat juga gitu. Nah, jangan lupa dicatat atau di screenshot ya. Tapi kalau screenshot biasanya kan kita ganti handphone atau mungkin datanya hilang semua. Nah, mungkin di note juga boleh gitu ya. Setelah itu kita ke halaman berikutnya yaitu bikin PIN. Jadi nanti ada 3, teman-teman bikin sendiri ya. Username, password, sama PIN. Yang terakhir adalah PIN. Silakan buat PIN-nya yang mudah diingat. Jadi PIN harus terdiri dari 8 atau lebih dari 20. Kalau saran saya 8 aja, jangan terlalu panjang juga. Nah, ini contoh 11682002. Nah, kalau di sini teman-teman kalau jangan menggunakan tanggal lahir pribadi ya. Gitu. Kalaupun terpaksa menggunakan tanggal lahir pribadi mungkin bisa diacak, mungkin tahunnya dulu atau
tanggalnya dulu, bulannya dulu, terus habis itu baru tahun, baru tanggal gitu boleh. Karena nanti ini tidak seperti yang ada di keyboard atau di handphone teman-teman. Jadi keywordnya itu nggak akan sama posisinya. Jadi nanti angkanya akan diacak. Jadi teman-teman nggak bisa ngapalin nih. Kalau di keyboard kan kita udah apa nih yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas nih sampai 7, 8, 9 gitu. Nah, sedangkan nanti di iPod ketika kita login PIN di situ akan diacak. Jadi harap teman-teman ketika kita bikin PIN yang mudah diingat aja, nanti setelah itu retap lagi dengan PIN yang sama. Jadi pastikan dulu ya, pastikan PIN yang Anda buat sesuai dengan ketentuan yang tertera di sini. Gitu. Jadi tipsnya yaitu tadi, yang penting teman-teman ingat. Gitu ya. Nah, setelah itu next. Setelah itu data akan sudah selesai tadi. Ini adalah silahkan cek kembali data yang sudah diinput. Jadi biar nanti ketika kita sudah selesai, data yang diinput sudah semua, gitu ya. Jadi pastikan nanti cek satu-satu, oh emailnya udah benar Mbak Ika, oh handphone udah benar, KTP dan lainnya semua dicek di kolom data pribadi. Setelah itu geser ke rekening dan lainnya. Rekening itu yang tadi rekening pribadi nomor rekeningnya udah benar belum ya? Nah, setelah sudah benar, banknya udah benar, oke, setelah itu cek fotonya tadi, foto KTP, itu udah benar apa belum, gitu. Nanti kalau sudah benar semuanya, tinggal teman-teman klik lanjut ya. Pastikan kembali data yang sudah diisi, gitu. Karena nanti kalau sudah klik oke, tidak bisa revisi, gitu ya. Oke, setelah itu next, halaman perjanjian. Yang pertama adalah pernyataan nasabah untuk RDN BCA. Nanti teman-teman tinggal scroll aja ke bawah sampai ketemu saya dengan ini menyatakan telah membaca. Pilih ya. Jadi pilih ya untuk menyetujui lembar pernyataan. Di sini teman-teman tadi Indo Premier akan bikinin namanya rekening dan nasabah. Jadi untuk ya ini contohnya tadi karena saya inputnya BCA, jadi nomor rekeningnya juga BCA. Jadi klik lembar pernyataan nasabah Bank BCA. Ini klik ya, terus nanti ada lagi perjanjian, yaitu untuk ketentuan tabungan prestasi untuk BCA. Nanti scroll lagi ke bawah sampai ketemu kolom saya dengan ini menyatakan telah membaca, pilih ya juga. Baru nanti klik buka rekening di sini. Jadi saya sudah buka rekening RDN. Tapi kalau nanti teman-teman yang menggunakan Permata, di sini juga ada infonya Permata di sini, bukan BCA ya. Gitu. Oke, setelah itu klik lanjut. Di sini adalah yang terakhir persetujuan perjanjian elektronik pembukaan rekening dengan Indo Premier Sekuritas. Nanti sama, ini perjanjiannya di scroll sampai bawah sampai ketemu dengan memilih berarti iya, nanti disetujui di sini baru buka rekening efek. Gitu. Nah, perjanjian-perjanjian ini nanti teman-teman akan dapat juga via email ya. Jadi teman-teman tinggal geser aja ke bawah untuk menyetujui pembukaan rekeningnya. Jadi nanti tinggal pilih paling atas untuk menyetujui lembar pembukaan rekening efeknya. Setelah itu klik buka rekening efeknya. Gitu. Nah, setelah itu nanti teman-teman ke halaman ini. Setelah itu sudah selesai registrasinya, jadi gampang banget. Nanti setelah selesai akan ada informasi registrasi telah selesai. Ini ya, registrasi telah selesai. Nanti halo, nama Ika, terus nanti usernya apa. Tinggal teman-teman menunggu nih, apakah ada pendingan, apakah ada yang harus dilampirkan gitu ya. Nanti via verifikasi. Tapi kalau teman-teman sudah lolos semuanya, dicek di email nggak ada kendala, berarti registrasinya sudah selesai. Tinggal teman-teman menunggu ada email berupa SID. SID itu adalah Single Investor ID, teman-teman. Jadi kalau ibaratnya di pasar modal itu kita juga dapat KTP nih, nah namanya SID gitu. Nah terus SRE ini ada subrekening efek, artinya nomor SRE yang teman-teman terdaftar di sekuritas mana gitu. Nah karena teman-teman terdaftar di Indo Premier berarti sekuritasnya Indo Premier, yaitu nanti ada kodenya namanya PD. Jadi PD itu kode dari broker Indo Premier di pasar modal. Nanti SRE-nya PD sekian-sekian nomornya gitu. Nah yang terakhir baru akan mendapatkan rekening
nomor rekening RDN atau rekening dana nasabah. Itu tadi nomor rekeningnya atas nama teman-teman semuanya yang sesuai dengan KTP. Jadi bukan rekeningnya Ika atau bukan rekeningnya Mbak Yulia gitu ya. Nah, nanti teman-teman ketika transaksi ya, pastikan hanya deposit ke nomor rekening pribadi, bukan ke siapapun termasuk dengan Indo Premier. Jadi harap hati-hati karena semua kan sekarang serba online ya, biar nanti akunnya juga dijaga gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman sudah bisa menggunakan transaksi saham, reksadana, ETF ataupun obligasi. Nah, setelah registrasi paling cepat itu prosesnya adalah 1 kali 24 jam. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin dari saya untuk registrasi seperti itu. Yang terakhir, pastikan data pribadi seperti tadi username, password, PIN trading, terus kode OTP ya, sama kode OTP dan data lainnya itu ada sifatnya rahasia. Jadi termasuk nanti kalau Mbak Ika kok nanya username-ku ya kan harusnya nggak boleh. Nah itu jangan dikasih ya. Paling nanti kalau saya mau ngecekin akun teman-teman yang diminta adalah ketika ketika akunnya belum jadi ya, biasanya nanti ada customer code atau kode nasabah itu yang R10.000 berapa, nanti teman-teman akan dapat. Tapi kalaupun lupa, itu teman bisa infoin ke saya cuma nama lengkap, email, nomor telepon, sama nomor NIK KTP aja gitu untuk ngecek status akunnya. Tapi kalau untuk username, password, PIN maupun dan lainnya itu nanti jangan pernah share ke siapapun, termasuk deposit ya, deposit hanya ke RDN masing-masing, ke RDN teman-teman semuanya gitu. Nah, sekian dari saya kembalikan ke Mbak Yulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ika atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, underscore name, underscore kelas, dan juga pertanyaannya. Silakan teman-teman yang mengalami kendala dalam open akun. Tadi ada Mas Agung Tri ya? Siapa ya? Atau sudah banyak yang nyoba ya Mbak Yulia ya? Tadi udah ada beberapa yang nyoba sih Mbak yang tanya juga. Monggo teman-teman yang mengalami kesusahan atau kendala bisa langsung ditanyakan. Mbak. Ya, Mas Sahidin. Oke, gimana Mas? Silakan. Bu, ini kan saya udah nyoba daftar dari lama ya. Tapi KTP saya tuh nggak kedetek Bu, karena lecet-lecet gitu. Foto sama nama atau nicknya gitu. Nggak kedetek. Jadi nggak otomatis kan nggak bisa. Sementara harus menggantikan dengan SIM dan kartu keluarga. Nah SIM itu saya nggak punya Bu. Jadi gimana Bu solusinya? Oke, paspor ada nggak Mas? Nggak ada. Nggak ada juga. Nah, paling ya data itu cuma KTP aja. Jadi KTP tapi sudah nggak bisa dipakai ya, intinya gitu ya Mas ya? Iya, soalnya KTP itu kan pengambilannya secara real time ya Bu. Kalau nggak real time saya ada fotonya yang masih bersih. Oke, jadi kayak fotokopi ya Mas ya? Foto KTP saya sebelum rusak itu masih ada Bu. Cuma kan kalau mau daftar itu harus real time. Ya betul. Ya jadi. Berarti ini Mas Sahidin udah registrasi ya statusnya tapi pending ya? Atau udah belum registrasi? Udah pernah coba registrasi terus pas mau login lagi ada info verifikasi pending ya berarti ya? Status registrasi akun, data pada iktp tidak jelas. Mohon upload iktp dan kartu keluarga serta SIM secara bersamaan. Kayak gitu, Bu. Oke. Berarti yang di KTP untuk NIK sama nomor tanggal lahirnya juga hilang, Mas? Kurang tahu deh. Ya. Enggak, di KTP-nya, Mas. Di KTP Mas sekarang yang hilang cuma fotonya aja, di bagian fotonya atau yang NIK atau tanggal lahir? Foto sama nama sih. Oh, namanya juga hilang. Jadi solusinya Mas Sahidin itu nggak usah registrasi ulang, tetapi info pendingnya begini, Mas kan ada data yang tadi punya ya fotokopian KTP yang yang sebelum rusak ya, ada kan Mas tadi, Sahidin? Iya ada Bu. Nah nanti Mas itu di print dulu, di print berwarna kecil aja nggak apa-apa.
Nah, nanti ketika urus pendingnya itu foto KTP asli, oke, KTP asli. Jadi nanti ini contoh ya, ini katakanlah ini kakaknya Mas ya, kelihatan ya kakaknya Mas ya. Ya. Nanti di bagian nama Mas di kakak itu di bawahnya KTP asli, oke. Nanti di sebelah KTP asli yang fotokopi KTP-nya begini nanti, baru difoto ulang, gitu ya. Iya, Bu. Jadi solusinya gitu. Jadi nanti masuk lagi ke menu registrasi. Ke menu registrasi masukin nomor telepon sama alamat email. Setelah kode OTP langsung ke halaman pending aja Mas Sadikin. Nah, setelah itu foto berbarengan. Jadi kakak, KTP asli sama fotokopi KTP langsung gitu. Gitu aja sih. Nanti setelah oke tinggal nunggu verifikasi. Nah, setelah pendingannya sudah terpenuhi, nanti boleh kontak ke KSPM atau mungkin langsung ke IPOT Solo, nggak apa-apa. Nanti kita cekin status registernya kurang atau enggak, gitu Mas. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Mbak Ika. Selanjutnya ada pertanyaan di room chat. Saya bacakan ya, Mbak. Ya, silakan Mbak. Izin bertanya, Kak. Saya Naswa Hidayah dari kelas PBS 3. Tapi ada kesalahan di pendidikan. Kita tidak ada pilihan mahasiswa, pertanyaan langsung ke asal dana, Kak. Itu gimana yang editnya? Jadi kesalahan di memasukkan pendidikan, Kak. Sebelumnya masukin apa ya? Tapi udah selesai berarti ya? Kak Naswa berarti untuk registrasinya sudah selesai? Sudah, Kak. Sudah selesai ya? Nanti kalau sudah selesai boleh chat ke kita aja ya, karena sudah selesai itu tidak ada tidak akan pending karena sudah dipilih sendiri ya. Nanti tinggal saya cek aja mau direvisi atau enggak gitu untuk datanya. Yang harusnya mahasiswa tapi langsung asal ya. Tadi langsung asal dana ya. Asal dananya dipilih orang tua atau gimana? Atau gaji tadi? Dari orang tua. Dari orang tua ya. Oke, nanti boleh konfirmasi ke kita aja ya Mbak. Soalnya kita harus ngecek dulu kemarin inputnya gimana. Gitu ya Mbak Naswa? Ya, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik, teman-teman yang masih ada kendala, silakan langsung saja menanyakan di room chat. Mumpung masih ada waktu. Nanti kalau yang ada kendala Mbak Yulia, mungkin bisa diinfoin aja nama lengkap, yang sudah terjadi ya tadi ya. Nama lengkap, nomor telepon, alamat email, sama nomor NIK KTP. Jadi kita tanyain dulu statusnya gimana untuk registrasinya. Gitu Mbak Baik, Mbak Yulia. Ika. Terima kasih. Mungkin teman-teman lagi langsung coba kali ya Mbak Yulia. Langsung praktek. Biasanya banyak pertanyaan kalau ketika udah praktek. Tadi pagi udah banyak juga sih Mbak yang tanya via WA. Oh gitu. Teman-teman barangkali ada yang bertanya, ini nanti ada poin khusus untuk yang bertanya langsung. Karena masih belum ada yang ditanyain, mungkin udah bisa semuanya. Sebenarnya cukup mudah sih, cuma nanti kendalanya memang yang pertama pastinya sinyal. Ya, karena waktu input itu ketika sinyal putus dia akan time out, atau kalau enggak itu biasanya terlalu lama input juga akan time out gitu. Jadi nanti ngulangin lagi dari awal gitu. Nah, kalau bisa nanti untuk registrasi yang sinyalnya stabil gitu. Jadi biar nanti sampai selesai. Terus yang kedua, buat teman-teman yang sudah registrasi selesai, nantinya ketika teman-teman login
ke aplikasi iPod, nanti teman-teman bikin lagi namanya security question. Jadi di mana security question itu bikin pertanyaan sendiri dan jawaban sendiri. Nah, yang ditampilin di iPod itu hanya contoh ya. Jadi di iPod nanti ada contoh sekolah itu namanya guru favorit siapa gitu. Itu jangan cuma dijawab ya, tapi teman-teman bikin lagi dari awal. Jadi tidak menjawab pertanyaan dari Indo Premier, tetapi membuat pertanyaan sendiri dan dijawab sendiri. Itu nanti akan ditanya. Itu nanti akan ditanya ketika teman-teman ada perubahan nomor telepon, perubahan bank, perubahan alamat email, dan lainnya. Jadi nanti saya saranin pertanyaannya itu boleh panjang banget, tetapi untuk jawabannya itu singkat dan satu kata aja. Nah, satu kata itu mungkin tulisannya juga nanti akan ngaruh ya, Mbak Yulia ya. Jadi mau besar kecil itu juga pengaruh, teman-teman. Jadi nanti ketika bikin security question boleh dicatat juga jawabannya apa. Kalau pertanyaannya nggak perlu. Jadi contoh nih, warna kesukaan saya waktu SD kelas 1 sampai bekerja nih. Mungkin jawabnya putih. Nah, jawabnya cuma satu kata aja, teman-teman. Yang teman-teman ke depannya nantinya akan ingat gitu. Jangan nama apa tuh namanya? Yes Mas Sahidin. Gimana? Ibu, ini kan saya nyoba login kan jawabannya melengkapi data Anda melalui registrasi, Bu ya. Pas saya masuk ke menu registrasi, terus bacaannya nomor telepon Anda sudah terdaftar di sistem Indo Premier. Silakan hubungi call center kami. Kayak gitu, Bu. Nah, emailnya pastiin yang terdaftar nggak? Emailnya sih benar. Tapi ya nomor handphone itu kan udah terdaftar. Jadi nggak bisa. Enggak, itu yang cek dulu emailnya, Mas. Jadi emailnya itu pasti beda dengan yang buat registrasi. Jadi akan informasinya nomor teleponnya udah terdaftar. Ya, Bu. Ini kan OTP nih udah masuk nih. Sebentar. Ya, oke. Nah, berarti emailnya udah bener ya, udah bisa masuk sampai OTP. Nanti tinggal ulangin lagi yang pending tadi, foto KTP sama kakak. Nah, foto KTP kakaknya itu sampai di di tempat tanggal lahir aja ya. Jadi nggak semuanya, karena kan KTP kan panjang banget nih. Jadi Mas Syahidin cuma sampai di tanggal lahir aja. Oh iya, Bu. Nanti saya coba, Bu. Saya fotokopi dulu. Siap ya. Kalau bisa fotokopi warna ya, Mas ya. Iya, Bu. Ya, kelihatan fotonya. Ya, oke. Terus saya lanjutin ya, yang tadi ya, pertanyaan security question. Nah, jadi di situ pertanyaannya juga harus spesifik ya. Jadi jangan cuma pertanyaannya gini, kemarin itu ada kendala gini, alamat rumah saya sekarang gitu. Nah, rumah saya sekarang itu kan panjang tuh, Jalan Anggur nomor 4. Nah, jalannya itu nulisnya gimana? Dia lupa. Jalan itu JL doang atau JALAN. Nah, Anggur 8 lah, 8-nya itu pakai Romawi 8 atau angka 8 gitu. Jadi bagi teman-teman semuanya yang sudah jadi, nanti bikin security question itu jawabannya singkat aja dan satu kata. Kalau huruf besar semua, kalau kecil semua gitu. Jadi mungkin lebih spesifiknya gimana kalau alamat? Mungkin gini, alamat rumah saya sekarang di Jalan Anggur nomor 8 blok. Nah, blok apa nih? Blok C atau blok A gitu ya. Jadi cuma jawab sekata aja gitu. Baik Mbak Ika, di room chat udah ada pertanyaan lagi, saya bacakan nggih. Pertanyaannya dari Kak Dia dari kelas PBS 3C. Kak, yang mempunyai rekening bank lain itu kalau punya apakah wajib diisi ya, Kak? Oke, Mbak Dia, ini kalau diisi atau enggak, ini sebenarnya enggak wajibin ya, kita minta Mbak Dia ngisi gitu. Jadi gini, ketika nanti teman-teman akan praktek pasar modal, itu otomatis Mbak Dia akan transfer atau deposit ke nomor RDN-nya. Nah, itu sebenarnya kalau untuk deposit bisa dari bank apa aja. Nggak harus dari bank yang tadi teman-teman input nih, atau bank pribadi. Mungkin dari ayahnya yang deposit ke RDN itu bisa. Jadi sebenarnya kalau untuk bank pribadi kita nggak wajibin untuk isi sih Mbak. Nanti balik lagi ke Mbak Diahnya. Mau deposit di RDN-nya pakai uang siapa gitu. Atau dari rekening mana, itu nggak apa-apa sih. Gitu. Baik, ada pertanyaan Jawab lain. ya. Ya.
Saya sudah buat rekening, tapi kartu ATM kosong atau tidak ada kata petugasnya, disuruh pakai APK Brimo. Apakah bisa, Kak? Oke, bisa banget. Jadi kalau nggak ada ATM-nya itu nggak masalah, teman-teman. Cuma ada buku bank, teman-teman pasti bikin namanya M-Banking ya, tadi namanya Brimo. Nah, untuk Brimo sendiri, ketika nanti teman-teman mau deposit ke RDN, itu ke menu transfer. Jadi kita sebenarnya kayak transfer biasa, cuma nanti beda bank aja. Jadi antara BRI ke Permata, karena yang diinput tadi BRI ya. Jadi bisa Mbak nanti Mbak Anissa ya. Nanti Mbak Anissa bisa ke menu transfer, daftarin dulu nomor RDN Permatanya. Jadi daftarnya bukan rekening virtual account ya, tapi rekening beneran. Jadi rekening atas nama Mbak Anissa, rekeningnya Bank Permata, nomor rekeningnya sekian. Jadi kalau kita mau transfer, tinggal transfer biasa aja. Jadi nggak masalah kalau nggak ada ATM. Masalahnya nanti Mbak Anissa ya. Masalahnya nanti Mbak Anissa ketika tarik dana itu kan nggak ada ATM ya. Nanti ketika hasil penjualan mau ditarik nih Mbak boleh pakai ke teller langsung nih dengan buku bank BRI-nya. Atau yang kedua sekarang kayaknya BRI bisa kok Mbak tarik ATM tanpa kartu ATM. Jadi kita ke ATM nih tapi pakai Brimo-nya itu juga bisa gitu. Nanti boleh tanya ke bank BRI-nya ya, bisa kok. Jadi sekarang itu udah canggih kok, kita mau tarik itu nggak perlu pakai kartu ATM. Jadi ke ATM tapi menggunakan mobile banking-nya gitu. Itu Mbak Anissa, semoga menjawab ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Putri. Saya juga registrasi dan dalam pengisian ada kesalahan dalam nama perusahaan dan pendidikan. Bentar, ini untuk pertanyaan sekuritas itu yang nomor 4 dan 5 wajib diisi nggak ya Kak? Kalau terlanjur tidak mengisi bagaimana? Oke, itu nggak apa-apa Mbak Putri ya tadi ya? Nggak apa-apa Mbak Putri, karena untuk pembelian bikin security question itu cuma minimal 3 kok. Jadi 4, 5 nggak diisi nggak apa-apa. Nggak bikin nggak apa-apa. Nak pindah kono wis setuju. Semoga menjawab ya Mbak Putri. Kalau yang untuk kesalahan pengisian pendidikan dan bentar Kak, nama perusahaan itu gimana ya Mbak? Itu tadi pertanyaan dari Mbak Putri, yang untuk pertanyaan yang 4 dan 5 itu dari Mbak Deni. Oh, sorry ya, salah ya. Berarti Mbak Deni tadi untuk security question nggak masalah ya, memang bikinnya minimal cuma 3 aja. Untuk Mbak Putri, kesalahan di pendidikan seperti tadi ya, bisa konfirmasi ke kita dulu ya, kita cek perlu revisi atau enggaknya gitu. Tadi nama lengkap, nomor email, alamat email, nomor telepon, sama nomor NIK KTP ya. Jadi kita mesti cek dulu untuk status registernya. Gitu Mbak Putri ya. Semoga menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Syaifuddin kelas PBS 3A. Izin bertanya untuk mengenai saya rekening banknya BRI. Nah, kalau transfer ke RDN itu kan perlu tarif atau tidak? Terus bagaimana caranya transfer ke RDN itu gratis tanpa biaya? Terima kasih. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau perlu tarik atau enggak, balik lagi ke Mas Syaifuddin ya. Kalau mau ditarik, jadi kita udah transaksi nih, ternyata udah untung atau udah cuan nih, kan dananya di RDN ya. Kalau mau ditarik atau enggaknya, balik lagi ke Mas Syaifuddin sih. Tapi ketika di RDN mau ditarik ke rekening BRI Mas, itu biayanya masih ditanggung sama IPOT. Jadi masih gratis ya. Beda kalau Mas Syaifuddin deposit nih dari BRI ke nomor RDN. Nah, itu dari BRI biasanya ada biaya admin. Nah, saya kurang tahu, biasanya kalau BRI biaya beda transfer bank itu berapa ya Mbak Yulia? 6.500 atau berapa, saya nggak hafal ya. Jadi kalau beda bank biasanya ada nih biaya adminnya gitu. Kalau Mas Syaifuddin mau gratis lagi nih, itu bisa menggunakan bank digital tadi. Mungkin ada Flip, oke, ada Dana. Itu biasanya kalau transfer beda bank gratis sih gitu. Semoga menjawab ya Mas Syaifuddin. Baik, terima kasih Mbak Ika. Untuk pertanyaan sudah selesai terjawab semua. Bagi teman-teman yang mengikuti praktikum pada sore hari ini, silakan melakukan absensi di link yang akan dikirimkan di Zoom chat. Baik, terima kasih. Menginjak acara yang terakhir, yaitu penutupan. Demikianlah
acara di pertemuan kedua yaitu opening account dari IPOT. Marilah kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar modal pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Ika Wulandari yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta praktikum pasar modal pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Ika. Nah, Terima selamat kasih. sore.